Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi kami yang berjudul Perencanaan Kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terjalin 5 orang. Yang pertama, Siti Ulfatul Faiza. Yang kedua, Riki Rizky Ramadan. Yang ketiga, Nuril Aida Rodiana. Yang keempat, Azra Rambu Humaira. Yang kelima, Muhammad Hadi Suud. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan merupakan proses awal di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Sedangkan kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah sekolah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Romina, kurikulum mencakup semua temu pembelajaran, aktivitas, dan pengalaman yang diikuti oleh anak didik dengan arahan dari sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi bisa disimpulkan bahwa perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar mengajar, serta penelaah keefektifan dan kebermanaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika sebagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah tujuan yang diharapkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik perencanaan kurikulum. Setidaknya ada 6 poin perencanaan kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan lebih baik, karakteristik menuju masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasi unsur esensial belajar mengajar yang efektif bagi siswa. Yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan siswa untuk membantu siswa tersebut menuju kehidupan yang lebih baik tarafnya. Yang keempat, perencanaan kurikulum harus dengan ilustrasi yang konkret agar dapat digunakan dalam pengembangan rencana kurikulum yang spesifik. Yang kelima, perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara terus-menerus terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum, yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kurikulum. Dan yang terakhir, dalam perencanaan kurikulum harus dibuat untuk dapat merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Untuk itu, perlu direfleksikan organisasi dan prosedur secara bervariasi. Yang terakhir, perencanaan kurikulum harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Materi selanjutnya yakni asas perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan 8 asas. Yang pertama, objektivitas. Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, keterpaduan. Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian. Yang ketiga, manfaat. Perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu, dan efektif dalam mencapai tujuan dari hasil pendidikan. Yang kelima, mutu pendidikan. Perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu, sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kuantitas lulusan secara keseluruhan. Yang keenam, berkesinambungan. Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahap-tahap dan jenis serta jenjang satuan pendidikan. Yang ketujuh, pembakuan.
Perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan sejak dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Dan yang terakhir, kemudahan. Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah tujuan institusional yang terbagi menjadi yang pertama, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan dan mengembangkan seluruh warga Indonesia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang kedua adalah pandangan masyarakat di dunia pekerjaan, karena dalam pandangan masyarakat umum, pekerjaan telah dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kepuasan atau pemenuhan diri. Melalui pekerjaan, kebutuhan materi, emosional, dan intelektual dipenuhi. Yang ketiga adalah harapan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu memajukan segala hal tentang pendidikan agar bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah pengembangan studi yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, merumuskan tujuan kurikuler. Yang kedua, merumuskan tujuan pengajaran. Yang ketiga, menetapkan pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Yang keempat, menyusun garis-garis besar program pengajaran. Dan yang terakhir, menyusun pedoman khusus. Dan yang terakhir adalah program pengajaran yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tujuan, bahan atau isi, metode, dan yang terakhir alat. Di sini saya akan melanjutkan. Kita ambil dari perkataan Imam Al-Ghazali, yakni yang berbunyi, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Baik, yang pertama yakni menuntut ilmu adalah takwa. Maksud dari menuntut ilmu adalah takwa yaitu kita sebagai mahasiswa, kita sebagai seseorang yang menuntut ilmu atau thalabul ilmi, niatkanlah niat kita dengan baik, bukan niat untuk menjadi orang yang dihargai orang, untuk biar bisa dihormatin orang, agar bisa menjadi ustadz, agar bisa menjadi kiai, bukan itu niat yang baik, tetapi niat yang baik atau niat yang lurus, yakni niatkan dari sekarang untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu itu niat yang baik. Ini ketika kita menuntut ilmu itu niatkan untuk menambah ketakwaan kita kepada Sang Pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan yang kedua, menyampaikan ilmu adalah ibadah. Di sini juga Rasulullah SAW bersabda, idulnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Loh, di sini loh sudah jelas bahwa Rasulullah SAW sudah menjelaskan atau menerangkan bahwa pentingnya kita dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu itu begitu pentingnya kita dalam mencari ilmu. Bahwa sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu bagi setan lebih berat dalam menghadapi atau menghadapi orang-orang yang berilmu itu, utamanya ilmu agama. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, yakni Allah tidaklah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada dengan kepahaman agama. Dan sesungguhnya satu orang yang paham dengan agama itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Dan setiap sesuatu itu ada tiangnya, sedangkan tiangnya agama ini adalah fiqh, hadis riwayat Daruqutni. Loh, disinilah pentingnya kita dalam mencari ilmu itu. Baik, saya akan melanjutkan yang ketiga. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Di sini selain kita, niat pertama kita yakni untuk menambah ketakwaan kepada Allah, dan niatkan juga untuk salah satu zikir kita kepada Allah SWT itu kan mencari ilmu, karena ilmu itu sifatnya berulang-ulang atau sifatnya mengulang-ulang, murojaah. Jadi dalam mencari ilmu, mustahil orang ini akan paham dengan ilmu, mustahil orang ini akan mengerti tentang ilmu, akan ilmu, kalau dia tidak mau berusaha untuk mengulang-ulang ilmu. Dan ilmu itu harus juga ditafsirkan atau diamalkan, bukan tafsirnya, diamalkan. Seperti contoh,
kita punya ilmu tentang bidang keagamaan. Oke, kita ajari anak-anak yang masih kecil-kecil itu agar bisa tertata agamanya dengan baik. Contohnya dengan mengajari tata cara wudhu dengan baik, tata salat dengan baik, dan seterusnya. Bahkan kalau kita bisa mengaji pun, kita bisa mengajari anak-anak ngaji dari usia dini. Karena pentingnya itu, mencari ilmu itu harus ditanamkan dari kecil. Karena seperti ibaratnya orang yang mencari ilmu itu kalau kita dari kecil itu bahasanya susah untuk dimengerti, atau akan malu atau gengsi dalam mencari ilmu. Maka dari itu dari kecil kita harus bisa atau harus menahan hawa nafsu kita, harus menahan rasa kesenangan kita atau menunda kesenangan kita sementara. Karena itu sifatnya nikmatnya pendek, jangka pendek. Maka jangan kita terbujuki atau terbohongi oleh godaan-godaan seperti itu. Dan yang terakhir, yakni mencari ilmu adalah jihad. Ini luar biasa. Mencari ilmu adalah jihad. Jadi jihad itu bukan perang, bukan ini. Dia juga bisa dikatakan mencari ilmu juga jihad. Seperti contoh ini, ada mahasiswa Win Maulana Malik Ibrahim Malang yang menuntut ilmu di sana dan menjalani kuliah hampir sudah 4 tahun. Dan dia mengambil skripsi yang dimana syarat kelulusan dari wisuda, yakni skripsi. Nah, suatu hari dia mengambil sekolahan yang dia teliti untuk dijadikan bahan skripsi dia. Ternyata dia dalam perjalanan bertabrakan atau terjadi kecelakaan yang sangat parah, sehingga nyawa pun menjadi taruhannya. Nah, di sini dia meninggal itu dalam mencari ilmu, atau dia dalam thalabul ilmu, dia mati dalam keadaan jihad. Ya, jadi dia mati dalam keadaan jihad. Itu luar biasa. Itu pentingnya dalam mencari ilmu. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.